Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya kamal khalqi malikan aludi siwaka inda hulul hadithil amami. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى أتم مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah yakdi hajatina wa yaslana umurana wa yukhtimu lana bi husnil khatimah bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumaila ruwi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa nahussu khosatan ila muassis hadzal masjid sulal mu'alif hadzal kitab. Allah yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa kamaniyati bizin wa kamaniyati salafus salih wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Ustadz Haji Hidayat dan juga pengurus yang lainnya. Alhamdulillah, subuh ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya'a madamal agniya'u la yabkhaluna bima huwilu ila akhirih. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata,
la yazalud dinu wad dunya, terus menerus senantiasa ad-dinu wad dunya, agama dan juga dunia, qaimaini, keduanya akan tegak, keduanya akan berdiri, keduanya akan menjadi kokoh. Kata Sayyidina Ali, manakala agama dan juga dunia akan selalu tegak, akan selalu kokoh, akan menjadikan sesuatu kebaikan, manakala dua, yaitu agama dan juga dunia, ditopang dengan 4 macam perkara. 4 macam perkara inilah yang menyebabkan dunia dan juga agama ini akan menjadi kuat. Tapi manakala salah satunya dari 4 perkara yang akan disebutkan oleh Sayyidina Ali ini tidak ada, maka apakah itu dunianya atau itu agamanya akan jadi binasa, akan jadi lemah, tidak ada kekuatan buat agama ataupun dunia mereka. Makanya sulit dan susah kalau orang memisahkan antara dunia dan agama. Kenapa? Karena agama memerlukan dunia, dunia memerlukan agama. Kenapa dikatakan agama memerlukan dunia? Sekarang kita ingin mencari pahala, kita mengumpulkan kebaikan di mana? Di dunia. Sedangkan nanti di akhirat itu adalah darul jaza, tempatnya kita menerima balasan, menerima daripada hasil dari apa yang pernah kita kerjakan. Pekerjaan ini adanya hanya di dunia. Jamaah. Maka begitu juga dunia ini perlu agama, bukan hanya agama perlu dunia, tapi dunia juga perlu kepada agama. Kenapa dunia dikatakan perlu agama? Bagaimana ini dunia bisa diatur? Bagaimana dunia ini menjadi baik kalau bukan karena agama? Makanya salah besar kalau ada orang yang mengatakan urusan agama ya agama, urusan dunia ya dunia. Nggak bisa. Itu dua-duanya saling berhubungan, saling terkait dengan satu yang lainnya. Nggak bisa dipisah antara dunia dan agama. Ini jamaah. Maka pantas kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan dunia dan agama ini akan bisa tegak kokoh kalau ditopang dengan 4 perkara. Pertama, madamal agniya la yabkhuluna bima huwilu. Madamal agniya, selama orang-orang kaya, orang yang Allah berikan kelebihan harta, la yabkhuluna, mereka tidak bakhil, mereka tidak pelit, bima huwilu, dengan apa yang Allah berikan rizki kepada mereka daripada kelebihan hartanya. Kenapa? Karena ya mohon maaf jamaah, kita ngaji begini aja nih, ini perlu dana. Perlu nggak? Perlu jamaah, buat makannya, buat ininya. Apalagi minggu besok pengen maulid, perlu dana nggak? Perlu jamaah. Maulid itu adalah agama, pengajian ini agama, sholat ini adalah urusan agama, ibadah kita ini urusan agama, dan ini bisa berjalan, ini bisa selalu terlaksana, ini akan sukses kalau dibantu oleh dunia. Apa dunianya? Orang-orang kaya mereka berinfak, orang-orang kaya mengeluarkan sebagian harta mereka untuk menunjang daripada sukses dan terlaksananya daripada kegiatan agama yang ada di komplek kita. Kan begitu hadirin. Coba kalau pada orang kaya nggak ada yang nyumbang, jadi maulid? Enggak. Mohon maaf Bu, enggak bisa, cuman nggak ada apa-apanya. Tidak menjadikan kesuksesan, tidak menjadikan keberhasilan, tidak menjadikan meriah, siarnya kurang. Ya. Dakwahnya kurang, penyampaiannya dari agama itu kurang.
Maka coba lihat jamaah, pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota di kota Makkatul Mukarramah, yang pada saat itu Rasulullah tidak ditopang, tidak dibantu oleh orang-orang yang memiliki harta selain daripada pada saat itu kekuasaan Rasulullah belum begitu luas, yang akhirnya apa? Dakwahnya Rasulullah cuma pintu ke pintu. Dalam penyampaiannya risalah Islam, dakwahnya Rasulullah tidak begitu meluas. Kenapa? Karena tidak ditopang, tidak dibantu oleh salah satunya adalah orang-orang kaya pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang kaya pada waktu zaman Rasulullah masih di kota Makkatul Mukarramah, orang-orang kaya semuanya masih mereka kafir, mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dakwahnya Rasulullah kurang berkembang. Tapi coba lihat, tatkala Rasulullah memiliki seorang istri yang bernama, siapa istri yang pertama? Khadijah. Seorang konglomerat, orang kaya, orang yang memiliki harta yang melimpah, ya, sampai Khadijah berkata, ambillah harta kekayaan aku buat dakwahmu ya Rasulullah. Sampai habis hartanya, sampai sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan kepada Rasulullah, Siti Khadijah berkata, ya Rasulullah, saya sudah dalam kondisi dia dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit yang sudah membawa kepada kematian. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, apa yang bisa saya bantu dalam perjuangan dakwahmu? Harta saya udah habis. Kalau seandainya kau ridhoi dan kau senang, silakan kau ambil, kau gali nanti kuburku, dan kau ambil tulang belulangku untuk berdakwah, menyampaikan kalimat tauhid. Sampai begitu jamaah. Ada orang di sini yang begini, Juta Hidayat, maulid berapa duit? Sekian, gue nutup. Ada nggak? Belum. Masih seminggu ya. Bagi seminggu yang akan datang masih lama insya Allah. Tapi ada nggak kira-kira? Insya Allah. Minimal jangan sampai nanti ada panitia maulid datang ke rumah tutup pintu. Siapa? Oh, bawa map hijau, map biru. Oke, maaf. Pakai barcode ya. Karena pakai barcode lebih canggih. Ya. Kenapa? Oh, panitia maulid dari Masjid Miftahul Jannah bilangin bapak nggak ada. Ya Allah. Ini orang-orang kaya yang tidak mau membantu. Nah ini hadirin jamaah, dunia dan agama ini akan bisa menjadikan tegak manakala orang-orang kaya nggak pelit, orang-orang kaya nggak bakhil dengan apa yang Allah berikan kelebihan rizki kepada mereka, sehingga apa? Bisa terlaksana. Ya. Ini kayak kita nih umpama urusan yang lainnya, dunia ini juga perlu harta jamaah. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang yang Allah berikan mereka rizki, di mana rizki itu yang Allah berikan untuk apa? Untuk mereka berjuang di dalam urusan dunia. Sekarang jamaah, kayak orang bangun WC umum atau bikin mengaspal jalan, itu kan urusan dunia. Kalau seandainya tidak ada orang-orang kaya yang peduli memberikan bantuan kepada mereka, yang akhirnya apa? Mereka juga nggak bakal bisa menikmati ya kebaikan-kebaikan untuk yang kayak saya bilang tadi, WC umum atau jalan atau apa aja lah yang tidak ada berkaitan dengan urusan agama, ini juga nggak bakal bisa kecuali dengan apa? Harta. Makanya benar jamaah, di dunia ini segala sesuatunya perlu uang. Makanya nggak ada istilah yang gratis, kencing aja bayar. Cuma di Masjid Miftahul Jannah kencing gratis. Ya kencing doang, sholat kagak. Nggak ada yang begitu ya? Oh ada juga, ya Allah. Udah sholat kagak, kencing doang. Ada kotak amal tapi kagak masukin. Nah ini hadirin jamaah. Makanya disinilah apapun segala sesuatu yang berkaitan dengan agama dan dunia, orang-orang kaya ini jangan pelit dengan apa yang telah Allah berikan rizki kepada mereka. Kalau mereka mau
tegaknya ini agama, ya, mau kuatnya ini dunia, maka keluarkan. Makanya begini jamaah, hikmah kenapa Allah wajibkan kita orang-orang kaya untuk membayar zakat. Sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, bukan karena Allah apa istilahnya, Allah merampas, Allah mengambil paksa dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka untuk diberikan lagi kepada agama, bukan. Tapi Allah ingin memaksa manusia supaya apa? Dengan pembayaran zakat, supaya itu manusia sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu bukan hak mereka 100%. Pak, makanan yang kita makan kan kalau dikatakan hak kita mana, jatah kita mana, bagian kita mana, sesuatu yang udah masuk ke dalam perut kita, inilah bagian daripada milik kita, hak kita. Itu adalah hak kita tuh yang udah masuk ke dalam perut, bukan yang udah masuk ke dalam mulut, bukan. Apalagi yang masih di dalam piring atau di luar, itu bukan milik kita. Yang milik kita pasti adalah yang udah dalam perut, itu milik kita. Yang di piring belum tentu milik kita. Kenapa? Bisa jadi jatahnya orang lain, jatahnya istri kita, miliknya anak kita. Jangankan yang di piring, yang di mulut kita aja nih bisa jadi milik orang. Betul nggak Pak? Makanan yang udah masuk ke dalam mulut kita ini belum tentu milik kita, ini bisa jadi milik orang. Orang dulu coba, kalau anaknya pengen makan kacang, diapain Pak? Dipapak dulu sama emaknya. Setelah halus, baru disuapin tuh anak. Kenapa? Blender belum ada dulu. Jadi blender ini mulut dulu. Betul Pak? Iya. Kalau saya sih nggak ngalamin. Bapak-bapak nih. Saya masih muda kan Pak? Ya masih muda. Iya. Kan kayak begitu hadirin. Jadi apa? Yang milik kita ini udah dalam perut. Mohon maaf Pak, yang di dalam perut milik kita aja nih nggak semuanya punya kita. Semua yang di dalam perut ini adalah milik kita, tapi semua yang ada dalam perut kita bukan milik kita. Kenapa? 2,5%-nya keluar. Coba Pak, ini makan kembuli umpama, contoh aja ini, tapi kayaknya sih enggak. Minggu besok kali giliran saya nggak ada, baru dikasih kembuli. Umpama ini Pak ya, makan kembuli pakai kambing ya, pakai duren, joprak. Tahu joprak ya, hati-hati tanya Pak dokter boleh apa enggak ya. Ya pokoknya makanan yang enak lah, makanan yang enak, yang mahal, yang bergizi, itu kan semua yang baik, tapi tetap Pak 2,5%-nya kita buang di pojokan. Betul. Iya jamaah. Coba, jangan ini yang masuk duren sama sate, nggak usah dibuang, tahan aja. Penyakit. Karena sumber penyakit itu ada di dalam perut. Ya, nah inilah hadirin jamaah. Artinya apa? Begitu juga harta kita, kekayaan kita ini bukan semua milik kita. Ada 2,5%-nya milik orang lain. Makanya apa yang kita bisa berikan, berikan. Apa yang bisa kita keluarkan, keluarkan. Yang sering saya bilang jamaah, jangan kita mau berinfak nungguin kaya enggak, infak enggak. Tapi kalau kita bisa berinfak, kita bisa berkontribusi dalam tegaknya agama dan juga dunia, keluarkan apa yang kita bisa. Saya punya harta, berikan harta kita. Saya nggak punya harta, tapi saya punya ide, keluarkan ide kita. Ya, saya nggak punya harta, nggak punya ide, tapi saya punya tenaga, bantu untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan agama dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang jamaah ya ngeluarin duit enggak, ngasih ide enggak, bantuin enggak, makan dan ini yang bahaya dan yang menjadikan satu, bukan maaf, dan itu memang terjadi. Makanya agama ini bisa tegak kalau orang-orang kaya tidak pelit dengan harta mereka. Ya, apa aja?
ya, mau pembangunan di masjid, pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan majelis taklim, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama, kalau tidak ditopang oleh orang-orang kaya nggak bakal berhasil. Makanya disinilah salah satu daripada tegaknya agama dan dunia, manakala yang pertama orang-orang kaya tidak pelit dengan apa yang mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau istilahnya jamaah, apa namanya, kalau kita mau bilang bahwa Rasulullah aja di dalam dakwahnya awalnya adalah beliau menyampaikan ilmu, beliau menyampaikan risalah dari Allah, beliau pula juga yang mengeluarkan sebagian harta yang dia punya. Sampai Rasulullah, ya, Rasulullah bukan orang kaya pada saat itu, ya, tapi beliau mau apa? Mau berjuang, mau berkorban buat kepentingan agama. Makanya kalau kita, apalagi jamaah nih, besok kita pengen maulid, ya, makanya sering saya bilang di mana-mana, saya bilang ini undangan maulid bukan undangan dari Masjid Miftahul Jannah, bukan undangan maulid itu undangan dari pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, tapi undangan maulid adalah yang mengundang Rasulullah Sallallahu. Kenapa? Karena kita memperingati maulidnya beliau, kita memperingati kelahirannya beliau. Apakah kita diundang sama beliau apa enggak? Sama jamaah kayak kita bisa ziarah Nabi ke Masjid Nabawi, itu bukan karena duit, bukan karena apa namanya harta kita, tapi itu karena panggilan Rasulullah. Sekarang banyak orang yang punya harta, mampu untuk pergi jalan-jalan kemana-mana, mohon maaf nih Pak, tapi itu mereka nggak bisa sampai ke kota Madinah. Kenapa? Rasulullah nggak undang, Rasulullah nggak panggil mereka, Rasulullah nggak ajak mereka, dan mereka tidak memenuhi panggilannya Rasulullah, sehingga apa? Berat dan susah untuk mereka sampai ke kota Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah. Nah besok hari Minggu besok itu karena undangan Rasulullah kita bisa hadir. Maka ramaikan, makmurkan, ya, siarkan maulid kita dengan apa? Dengan berbagai macam yang kita mampu memberikan. Untuk apa? Siarnya ini agama. Kan begitu jamaah. Betul. Satu. Yang kedua, tegaknya agama dan dunia. Wa madamal ulama. Yang kedua adalah selama para ulama ya'maluna bima amilu, mereka mengamalkan dengan apa yang mereka ketahui. Artinya apa? Kewajiban ulama menyampaikan, kewajiban ulama ini berdakwah, kewajiban ulama memberitahukan mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau ulamanya diam, ulamanya tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang, maka di sini yang berat. Bagaimana orang bodoh bisa tahu yang salah dan yang benar kecuali apa? Para ulamanya mengajarkan. Ini hadirin. Tapi ulama bisa mengajar, ulama bisa menyampaikan ilmunya, ulama bisa berdakwah kalau dibantu oleh orang kaya. Yang saya bilang gini jamaah, ini pengajian kayak begini kan perlu dana, perlu biaya. Kalau orang-orang kaya yang memberikan sebagian hartanya nggak bakal bisa. Makanya apa yang kita bisa makanya kemarin semalam saya ceramah maulid, ya, semalam saya maulid, saya sampaikan bahwa apa yang bisa kita perjuangkan buat agama kita. Ya, kayak Jumat kemarin saya khutbah juga, ya, saya khutbah Jumat di dekat kantor kementerian sini nih, di daerah mana, Kebayoran Baru sini. Saya sampaikan dalam khutbah saya bilang apa? Bahwa Rasulullah aja sudah berjuang untuk menyampaikan dakwahnya. Rasulullah bukan hanya berjuang dengan harta, tapi beliau berjuang dengan apa? Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan kota kelahirannya untuk hijrah ke kota Madinah. Tinggalin semua, kekayaannya ditinggalin. Bahkan
bukan hanya dengan harta dan kekayaan, bahkan dengan apa? Dengan nyawanya pun Rasulullah mau berdakwah. Akhirnya apa? Perjuangan ini semua hasilnya bisa dilihat. Islam tersebar ke seluruh dunia dengan dakwahnya. Makanya dalam khutbah kemarin dan dalam maulid yang saya sampaikan ceramah, saya bilang gini, apa yang kita perjuangkan buat agama kita? Ya, apa yang kita bisa perjuangkan dengan agama kita? Jangan sampai nanti di yaumil kiamah, di padang mahsyar, tatkala Rasulullah melambaikan dengan benderanya untuk mengajak kepada umatnya diberikan syafaat, ya, kita nggak masuk dalam kelompok rombongan orang-orang yang berada di bawah atau di belakang liwaul hamd, ya, di belakang benderanya Rasulullah yang akan mengantarkannya masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Cuma mengaku umatnya Nabi tapi tidak ada perjuangan untuk membela agama Nabi. Makanya perjuangannya gimana? Ya, orang yang punya harta berjuanglah dengan hartanya untuk dakwahnya. Orang yang punya jabatan, pangkat, kedudukan berjuanglah dengan jabatan, pangkat, dan kedudukannya. Saya yang punya ilmu, ya berjuang dengan ilmu saya. Untuk apa? Tegaknya daripada agama. Kan begitu hadirin. Kita ya apa? Kita punya tenaga, berjuanglah dengan tenaga kita. Maka ulama, tugasnya mereka apa? Menyampaikan dari apa yang Allah perintahkan dan melarang dari apa yang Allah suruh larang. Amar ma'ruf nahi munkar. Memberitahukan yang hak, memberitahukan yang batil. Ini bisa agamanya tegak. Makanya berat jamaah, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan sesuatu ilmu sekalipun yang disampaikan itu berat. Tapi ini tugas. Begitu hebatnya kalau tidak ada ulama yang mau menasehati. Kalau tidak ada ulama yang mau memberikan peringatan, agama hancur, dunia bakal hancur. Makanya maka dikatakan lain, ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Artinya apa? Kalau kita udah memeluk Islam, kita udah beragama Islam, siap buat menerima nasihat. Wah, saya disinggung mulu. Saya dikatakan pengajiannya menyinggung. Bukan menyinggung, ini semua adalah nasihat. Buat siapa? Buat saya sebagai pembicara, buat jamaah semua orang-orang yang beragama. Kenapa? Ad-dinu nasihat. Agama ini buat nasihat. Ya, nggak ada orang yang tidak perlu nasihat, siapapun. Makanya kan, jangankan kelas kita jamaah, sekelas kita nih, iman kayak kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang menerima wahyu dari Allah, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih dinasihatin ya? Masih. Siapa yang menasihati? Bukan hanya Allah yang menasihati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang juga apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya Rasulullah. Kan pernah tuh satu ketika jamaah, Rasulullah nih lagi duduk dengan para pemuka-pemuka, dengan orang-orang kaya Quraisy pada saat itu. Tiba-tiba datang orang miskin di samping Rasulullah pada saat itu. Dia mau ada hajat, dia mau ada keperluan kepada Rasulullah, tapi didiamkan, tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya apa? Sekelas Rasulullah, derajatnya aja masih mau menerima. Makanya ini yang dikatakan kewajiban seorang ulama adalah apa? Menyampaikan daripada nasihat. Makanya para ulama kalau mereka masih menyampaikan nasihat, para ulama masih menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka agama ini tegak, dunia ini tegak. Tapi kalau ulama sudah diam dengan apa yang mereka ketahui tentang kebaikan dan mereka diam dengan kebatilan yang mereka lihat, tunggu kehancurannya. Karena memang itu tugasnya mereka. Ya kayak tukang bangunan jamaah, tukang bangunan tugasnya apa? Ya bikin bangunan rumah, kan begitu. Kalau tukang bangunan dilarang untuk membangun, jadi itu rumah. Jadi nggak bakal jadi.
Kenapa? Emang tugasnya dia membangun rumah. Dan inilah yang harus ada pada pengetahuan kita seperti itu. Nah ini yang jamaah. Makanya kadang-kadang ya ada ulama yang diam, ulama yang tidak mau berdakwah. Tapi salahnya di situ. Yang ketiga, apa tegaknya agama dan juga dunia? Yang ketiga adalah madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Ya, madamal juhala, selama orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, la yastakbirun, mereka tidak sombong. Amma lam ya'lamu, dengan apa yang mereka tidak ketahui. Udah nggak tahu sombong, nggak mau belajar. Udah nggak tahu sombong, nggak mau mencari sesuatu yang benar. Jadi artinya apa? Ulamanya mau mengajar, orang yang nggak taunya mau belajar. Ini baru klop, ya, baru apa istilahnya? Nyambung. Ya. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Ini kan banyakan kita jamaah, ya mohon maaf, banyakan kita sekarang ini ketidaktahuan tentang ilmu, satu ilmu, kita malu dengan apa yang tidak kita ketahui, yang akhirnya apa? Kita nggak mau belajar. Dan ini yang menjadikan rusak segala sesuatunya. Orang yang berilmu mau mengajar, yang tidak tahu ilmu harus mau belajar. Klop di sini jamaah. Ya kayak beginilah. Nih saya bisa ngomong seperti ini karena ada jamaahnya. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Coba kalau saya mau ngomong tapi jamaahnya nggak ada, apa kira-kira? Orang yang lewat, Ustadz udah mulai nanti. Kenapa? Ngomong sendiri nggak ada orang. Iya berobat udah kegerogol nanti jadinya. Kan begitu jamaah. Saya bisa mengajar karena ada jamaah. Atau nih jamaah kumpul lah, semua nih jamaah pada kumpul ada nah. Yang ngajar kagak ada, bengong nggak? Ngapain tuh masjid? Orang-orang masjid Miftahul Jannah pada bengong dalam masjid, ngaji kagak, ngapain enggak? Kenapa? Karena ada orang yang pengen belajar tapi tidak ada yang mengajar. Taklop. Dan di sini hadirin jamaah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kebetulan malam Sabtu kemarin, malam Sabtu ya kemarin ya, ini hari Minggu. Malam Sabtu kemarin saya baca di ba'da maghrib, saya baca tafsir dalam pengajian, dikatakan begini, bahwa kenapa, ini yang mengungkap tafsir ya, bukan saya, dikatakan kenapa orang-orang Yahudi itu mereka bisa merubah daripada kitab suci mereka, dan kenapa orang-orang Nasrani begitu juga mereka merubah daripada kitab suci mereka. Kalau seandainya mereka itu paham dan mengerti apa yang ada di dalam kitab suci asli mereka, kitab Tauratnya asli yang diturunkan oleh Allah, kitab Injilnya asli yang diturunkan oleh Allah, maka mereka pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena udah dirubah isinya oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ, yang akhirnya apa? Orang-orang setelahnya mereka menjadi jauh dari hidayah dan taufiknya Allah. Ya, ada dalam tafsirnya itu. Kurang lebih maknanya seperti itu. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merubah kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka? Karena kebodohan daripada umatnya. Umatnya bodoh, umatnya nggak tahu tentang satu kitab suci yang Allah turunkan pada mereka. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka nggak mau belajar. Ini hadir. Karena mereka tidak mau belajar, sehingga apa? Dirubah oleh orang-orang yang ada kepentingannya, yang akhirnya apa? Orang-orang yang setelahnya mereka nggak mau belajar dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka yang asli, sehingga mereka jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak salah itu surat Al-Baqarah ayat 136, 37, 38. Ya. Apa? Wa in amanu ya kama
Ya, ada dalam itu Al-Qur'annya dikatakan, saya lupa bunyi ayatnya, kalau seandainya mereka beriman sebagaimana engkau hai orang-orang mukmin beriman kepada kitab sucimu berupa Al-Qur'an, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Tapi karena kebodohannya inilah, ketidakmauan belajarnya mereka dalam mendalami ilmu agama mereka, sehingga apa? Orang-orang bodoh itu mereka benar-benar bodoh dan jauh dari tuntunan yang sebenarnya. Ini agama bisa kuat. Sekarang kan jamaah, mohon maaf nih Pak, kita diadu domba, kita bisa saling menghujat satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kebodohan kita. Ya, karena ketidaktahuan kita ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Ribut sesama kita. Pak, kalau dalam kita pelajari Islam, saya kalau malam Jumat pada maghrib itu saya ngajar kitab Bidayatul Mujtahid, perbedaan mazhab, 4 mazhab, ya. Jadi Imam Malik berpendapatnya bagaimana, Imam Syafi'i berpendapat bagaimana, Imam Abu Hanifah pendapatnya bagaimana, dan bagaimana pendapatnya. Kan begitu jamaah. Ini kita kadang-kadang kita permasalahkan sesuatu yang tidak dipermasalahkan, atau kita mempermasalahkan sesuatu yang sudah ada hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Contoh, ya, kunut, Pak, kunut hukumnya apa? Sunnah ab'an, ya kan? Sunnah. Kecuali kalau ada orang sholat kagak baca Fatihah, itu baru kita tegur. Kenapa? Rukun. Sekarang kita berantem, yang kunut sama yang nggak kunut. Yang ketawa siapa? Yang kagak sholat. Oh biarin aja tuh, yang kunut berantem, yang kagak kunut berantem. Yang benar siapa? Gue yang nggak sholat, kan begitu. Imam Syafi'i berpendapat kunut, Imam Malik berpendapat tidak kunut. Tapi waktu Imam Syafi'i menjadi imam di tempatnya Imam Malik, kunut nggak? Enggak. Imam Malik tidak kunut, tapi tatkala Imam Malik berada di masjidnya Imam Syafi'i, Imam Malik kunut. Ya, ini ribut sesama kita gara-gara apa? Kebodohan kita. Makanya yang kedua jamaah, kadang-kadang kita ya macam-macam lah. Sholat, ada yang dibilang begini sedekapnya, ada yang begini disalahin. Perkara sunnah, betul apa enggak? Yang penting sholat. Ini perkara sunnah, sunnahnya sunnah hayat lagi, bukan sunnah abad, sunnah hayat. Mau sedekap begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Bahkan nggak sedekap, boleh nggak? Boleh. Sunnah hayat. Kenapa kita ributin? Kenapa bisa kita ribut? Karena kebodohan kita. Dan itu kelihatan bodohnya orang. Mohon maaf Pak. Jadi kalau kita pengen tahu itu orang bodoh apa enggak, maksudnya bodoh dalam urusan agama ini ya. Kalau kita pengen tahu itu orang bodoh apa enggak, lihat aja perkara yang sudah jelas dalam hukum agama, yang udah dibahas para ulama, tapi mereka masih ributkan. Sekarang kan yang lagi rame masalah macam-macam lah. Coba kita lihat di sosial media tuh. Ini yang diributin, ini yang lagi diungkap oleh mereka, ini yang lagi dinaikin. Sehingga apa? Kita sama umat Islam saling menghujat. Oh ini mah aliran situ, ini alirannya no, ini aliran ini. Islam. Ini yang diributin. Kenapa? Ulamanya tidak mau berbicara, mengajarkan, orang bodohnya agak mau belajar. Coba kita duduk di majelis ilmu begini, kita pelajari. Oh, dia melakukan sholatnya begini atau ibadahnya begini, dia ngikut mazhabnya ini. Ya, betul apa enggak? Iya hadirin. Jadi nggak gampang menyalahkan, ya, dan nggak gampang kita memberitahukan kepada orang lain tentang bodohnya kita. Kan kalau kita menyalahkan orang berarti ilmunya cuma segitu doang. Kenapa? Dia nggak tahu ilmu yang lain, pendapat ulama yang lain, dia nggak tahu tentang hukum yang lainnya. Kenapa? Dia cuma tahu satu bidang doang. Ketahuan bodohnya kita. Dan ini yang menyebabkan kita jadi hancur agama kita. Ya kayak kalau istilah kita belajar sejarah di dalam dulu waktu kita sekolah belajar sejarah,
kenapa ini bangsa bisa dikuasai oleh penjajah begitu lama? Kenapa? Karena ya ada penyusup, ada orang-orang ya yang membantu daripada para penjajah buat menjajah kita. Kenapa demikian? Karena bangsa kita dulunya dibodoh-bodohi. Sehingga apa? Dengan kebodohan kita, sehingga kita tidak mau berjuang buat negara. Awalnya kan begitu kalau kita baca sejarah. Akhirnya apa? Inilah yang menunjukkan ya, orang bodoh jangan sampai mereka ya stakbirun, sombong. Artinya sombong di sini apa? Mereka nggak tahu tapi nggak mau tanya. Kalau kita nggak tahu, tanyalah. Insya Allah. Makanya ada pepatah tuh. Apa dulu bahasa Indonesia? Tidak apa? Malu bertanya sesat di jalan. Kalau nggak tahu, tanya. Belajar. Insya Allah itu akan menjadikan kebaikan buat kita semua. Yang terakhir, yang keempat, bisa tegaknya agama dan dunia. Madamal fuqara, selama orang-orang fakir, orang-orang miskin, la yabi'una akhiratahum bidunyahum, mereka tidak menjual akhirat mereka untuk dunia. Makanya benar, kadal fakru ayyakuna kufron, hampir saja kemiskinan membawa orang menjadi kafir. Mohon maaf jamaah yang pernah saya sampaikan, ini kadang-kadang kita dengan alasan sibuk, dengan alasan kerja, dengan alasan usaha, dengan alasan dagang, yang hari apa? Sholat? Enggak. Betul. Coba lihat, di sini nggak tahu nih. Kalau hari Jumat banyak yang nggak dagang? Nggak ada. Di luar? Kebetulan kemarin saya di daerah sini Kebayoran Baru di Jalan Sriwijaya, komplek itu, rumahnya Harmoko. Saya khutbah Jumat di situ. Kebetulan masjidnya tuh pinggirannya tuh banyak banget orang dagang. Saya kan kalau khutbah naik ke atas mimbar, mimbarnya lebih tinggi dari ini, tinggi saya khutbah. Jadi keluar kelihatan semua. Lihat apa? Kita lagi khutbah, yang dagang, yang makan. Pas kita turun dari khutbah, tetap aja yang masih makan enak makan, yang lagi dagang dagang. Sholat nggak Jumat? Enggak. Ya, alasan apa? Saya dagang, saya masih usaha, saya masih mencari nafkah buat anak dan keluarga. Mereka jual agama, mereka jual akhiratnya dengan dunia. Mereka tinggalkan kewajiban dengan alasan sibuk. Ini yang menjadikan rusak agama kita. Ya, apakah itu dibenarkan dalam urusan agama? Nggak ada jamaah, tidak ada yang membenarkan sedikit pun orang meninggalkan kewajiban kepada Allah dengan alasan dunia. Nggak ada. Coba, orang sakit aja wajib nggak sholat? Nggak mampu diri, kata Nabi apa? Duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Kan begitu. Sekarang kita lagi musafir, kita lagi keadaan berpergian. Sholat nggak bisa di waktunya, nggak bisa zohor, nggak bisa sholat pada waktu zohor, asar nggak bisa sholat pada waktu asar. Diberikan keringanan dalam agama. Apa? Jamak. Mau jamak takdim, waktu asar ditarik pada waktu zohor, atau jamak takhir, sholat zuhur dikerjakannya pada waktu asar. Kayaknya kalau 4 rakaat kelamaan, dikasih lagi keringanan, kosor. Yang 4 jadi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu alasan apapun orang bisa meninggalkan kewajiban. Ini hadirin. Nah, kadang-kadang ini banyak di antara kita dengan alasan kemiskinan, dengan alasan dunia, mereka tinggalkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur agamanya. Maka sesibuk apapun ya, kewajiban kita untuk laksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin 4 perkara yang menyebabkan agama dan dunia kita bisa tegak. Pertama, orang kaya jangan pelit dengan harta mereka. Bantu perjuangan agama, bantu orang-orang yang dalam urusan apa dunianya. Yang kedua, ulama sampaikanlah, ajarkan kepada umat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, ya, orang-orang bodoh tidak sombong, artinya tidak mau, tidak belajar dengan ilmu yang tidak mereka ketahui. Yang keempat,
orang fakir, jangan sampai mereka meninggalkan kewajiban kepada Allah, kewajibannya ke mereka kepada Allah dengan alasan dunianya. Inilah 4 perkara yang bisa menyebabkan agama dan dunianya bisa menjadi kokoh. Kalau tidak ini ditopang dengan 4 perkara ini, hancur agama kita. Pas, udah bel. Ya, inilah hadirin jamaah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada apa yang bisa kita laksanakan dan bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan nih maulid yang akan dilaksanakan. Di sini maulid besok Minggu, ya tanggal 23 ya. Jam 7.30. Tapi mohon maaf saya nggak bisa hadir. Saya udah bilang saya nggak bisa hadir karena minggu depan saya harus ke Lampung. Saya mau maulid di Lampung, ada undangan duluan di Lampung. Tapi tanggal 30-nya saya bikin maulid di pesantren di Cikalong ya. Tapi saya ya silakan yang mau hadir, nggak ada masalah. Yang mau jamaah yang mau hadir ke sana, nanti kalau memang ada yang mau hadir saya selok biar tahu tempatnya gitu. Kalau dari Jakarta gampang, keluar tol 83 tol Ciganea, keluar situ nanti ikutin jalan aja sampai udah, nanti saya selok kalau mau seandainya mau lihat ya. Saya bikin maulid juga di sana, cuman bikin maulid di sana nggak kayak di kita Pak, perlu apa besar-besaran karena memang kalau di kampung nggak pakai berkat, jadi makan pulang udah. Kalau kita di sini pakai berkat deh, pakai. Saya walaupun nggak datang, insya Allah sampai berkatnya, amin. Isyarat itu Pak Koswari, ya saya nggak ada, nggak dibawain lagi. Ya, mari jamaah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan besok, insya Allah ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya terlaksana dengan baik. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.